Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mahdiatul Maisa dengan NIM 231210008. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas A. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu yakni Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin Zuhri, MPD. Silahkan disimak ya materinya. Pada kali ini yaitu mengenai akhlak kepada orang tua dan guru. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih akhlak itu apa? Nah, jadi akhlak itu secara bahasa artinya bisa diartikan dengan perilaku, sikap, tata krama, etika, adab. Nah, sedangkan menurut istilah akhlak itu adalah cara orang itu berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama. Nah, akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji, dan akhlakul mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Kemudian adapun materi akhlak yang biasanya dipelajari di pendidikan agama Islam itu diantaranya yang pertama akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua dan guru, akhlak kepada teman, dan akhlak kepada diri sendiri. Nah, kali ini yaitu kita akan membahas mengenai akhlak kepada orang tua dan guru. Nah, kemudian tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu yang pertama mengenal dan memahami sikap akhlak yang baik kepada orang tua dan guru. Kedua, menunjukkan perilaku sopan, taat, dan hormat kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, membiasakan perilaku baik kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yaitu akhlak kepada orang tua. Nah, apa sih yang dimaksud akhlak kepada orang tua itu, bagaimana dan seperti apa? Nah, jadi akhlak kepada orang tua adalah sikap baik yang ditunjukkan anak kepada ayah dan ibu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang tualah yang telah merawat, menyayangi, dan mendidik kita sejak kecil hingga kita dewasa ini. Nah, oleh karena itulah kita perlu atau kita dianjurkan untuk bersikap sopan santun, ramah, patuh, dan penuh kasih sayang kepada mereka. Nah, akhlak kepada orang tua ini dapat dilakukan dengan banyak cara, yaitu bisa dengan cara menyayangi, menghormati, mendengarkan nasihat, dan membantu orang tua sesuai kemampuan. Adapun doa untuk orang tua seperti doanya itu Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku pada waktu aku kecil. Selanjutnya yaitu contoh sikap kepada orang tua. Nah, yang pertama itu mengucapkan salam saat bertemu. Nah, jadi di sini konteksnya tuh bukan hanya pada saat bertemu saja, akan tetapi ketika kita ingin keluar rumah, baik itu kita akan berangkat sekolah, bepergian, bermain, ataupun kemanapun itu, nah kita dianjurkan untuk berpamitan terlebih dahulu kepada kedua orang tua kita, meminta izin dan mengucapkan salam. Misalkan mah aku mau izin pergi sama teman, mau kerja kelompok. Nah itu termasuk salah satu sikap baik kepada orang tua. Nah, yang kedua itu berbicara dengan suara lembut. Nah, jadi ketika kita berbicara kepada orang tua, nah kita dianjurkan untuk berbicara dengan nada yang lemah lembut. Jangan sampai kita berbicara tuh dengan nada suara yang tinggi, supaya nantinya kita tidak akan menyakiti hati orang tua kita. Yang ketiga itu tidak membantah perkataan orang tua. Nah, ini sejalan dengan poin sebelumnya ya, bahwa kita tidak boleh membantah perkataan orang tua. Nah, sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran ya, bahwa yang artinya tuh kita tidak boleh membantah kepada orang tua dan kita dianjurkan untuk bersuara lemah lembut ketika berbicara. Nah, di poin nomor 3 ini, tidak membantah perkataan orang tua ini, misalkan ibu tuh
memberikan perintah gitu ya, misalkan suruh membeli minyak di warung. Nah, kita harus sesegera mungkin untuk melaksanakan perintahnya selagi perintahnya itu masih di jalan yang baik, perintahnya itu masih benar gitu ya. Nah, kita harus sesegera mungkin untuk melaksanakan perintahnya, tidak boleh membantah perkataannya. Nah, ini juga nggak boleh gitu ya, berbicara dengan kata ah gitu kepada orang tua. Nah, selanjutnya yang terakhir itu membantu merapikan rumah. Nah, biasanya teman-teman itu kan sekolahnya itu biasanya dimulai dari hari Senin sampai Jumat. Nah, it's okay mungkin di hari-hari itu kita disibukkan dengan tugas sekolah, tugas PR gitu. Nah, ketika kita libur gitu ya, seperti di hari Sabtu dan Minggu, nah kita dianjurkan untuk membantu atau merapikan rumah gitu sesuai dengan kemampuan kita. Bisa dengan cara menyapu, mengepel, mencuci piring, ataupun mencuci baju, menggosok juga bisa. Nah, supaya apa yang kita lakukan ini bisa meringankan beban orang tua gitu, setidaknya bisa membantu merapikan rumah. Selanjutnya itu akhlak kepada guru. Nah, apa sih yang dimaksud akhlak kepada guru, seperti apa dan bagaimana? Nah, akhlak kepada guru adalah sikap baik yang ditunjukkan siswa kepada guru di sekolah. Nah, guru juga termasuk orang tua kedua kita di sekolah. Nah, guru lah yang mengajarkan ilmu dan membimbing kita agar menjadi anak yang pintar dan berperilaku baik. Karena mereka lah kita bisa menghitung, membaca, dan menulis. Dan tentunya kita tidak terlepas dari didikan orang tua ya. Nah, dari situlah kita dianjurkan untuk bersikap baik, yaitu bersikap hormat, sopan kepada guru dengan cara apa? Dengan cara menghormati, mematuhi guru, mendengarkan penjelasan dengan baik, serta melaksanakan tugas yang diberikannya dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian materi selanjutnya itu contoh sikap kepada guru. Yang pertama itu mengucapkan salam kepada guru. Nah, ketika kita nih ingin memasuki kelas yang dimana kelasnya itu sudah ada guru, nah kita dianjurkan untuk mengucapkan salam dan mencium tangan ibu guru. Nah, kemudian bukan hanya dalam konteks itu saja ya. Nah, ketika kita berpergian dan kita berjumpa dengan ibu atau bapak guru, nah kita dianjurkan untuk mengucapkan salam atau mencium tangannya gitu, atau menyapa. Yang kedua itu duduk rapi dan memperhatikan pelajaran. Nah, poin kedua ini juga termasuk contoh sikap baik kepada guru ya. Duduk rapi dan memperhatikan pelajaran ketika ibu atau bapak guru sedang menerangkan materi yang sedang dibahas, tidak berisik. Nah, itu termasuk contoh sikap baik ya. Dan yang ketiga itu mengangkat tangan sebelum berbicara. Nah, ketika kita ingin bertanya tentang materi yang telah dibahas, misalkan kita tidak mengerti gitu, nah kita sebaiknya untuk mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum berbicara. Nah, atau ketika kita ingin pergi ke toilet, nah kita harus izin. Nah, izinnya itu dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu supaya kita kesannya tuh sopan gitu ya. Nah, yang ketiga itu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini juga termasuk salah satu contoh sikap kepada guru ya, sikap baik. Nah, mengerjakan tugas tepat waktu artinya itu tidak menunda-nunda pekerjaan. Misalkan ibu guru mengasih tugasnya itu targetnya atau deadline-nya itu hari ini juga, misalkan sampai jam 10. Nah, kita sebaiknya dan seharusnya itu langsung mengerjakan tugas apa yang diperintahkan oleh guru kita gitu, supaya nantinya juga kita dapat mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya itu sikap sopan dalam berbicara. Nah, ketika kita berbicara juga ada adabnya ya, ada akhlaknya, ada etikanya. Nah, yang pertama itu menggunakan kata-kata baik. Nah, jadi ketika kita berbicara, baik itu kepada guru, orang tua, atau bahkan ke teman kita sendiri, nah kita diharuskan untuk menggunakan kata-kata yang baik. Jangan sampai apa yang kita keluarkan dari mulut kita, apa yang kita ucapkan dari mulut kita itu bisa menyakiti atau menyinggung perasaan
orang lain. Nah, yang kedua itu tidak berteriak atau berkata kasar. Nah, jadi kita ketika berbicara itu harus dengan nada yang lemah lembut. Jangan sampai kita teriak-teriak nggak jelas. Nah, itu tidak diperbolehkan ya, apalagi berkata kasar. Itu sangat tidak diperbolehkan karena itu termasuk perilaku yang dilarang juga dan tidak baik gitu. Nah, yang ketiga itu mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, jadi ketika kita ingin meminta bantuan, nah kita dianjurkan untuk mengucapkan 3 kata ini. Misalkan saya membutuhkan pulpen. Misalkan Dira tolong ambilin pulpen, atau misalkan tolong maaf ambilin pulpen. Nah, ketika teman kita sudah memberikan bantuan kepada kita, nah kita jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Selanjutnya itu sikap taat dan patuh. Nah, yang pertama itu melaksanakan perintah yang baik. Nah, jadi selagi perintahnya itu baik, masih di jalan yang benar, baik itu orang tua, guru, nah kita harus melaksanakan perintahnya gitu dengan baik. Misalkan kita disuruh membeli sesuatu di warung, nah kita segera mungkin untuk melaksanakan perintahnya. Yang kedua itu tidak menunda-nunda nasihat. Misalkan orang tua kita atau guru kita memberikan nasihat kepada kita, misalkan jangan main HP terus, jangan main terus, atau jangan menunda-nunda PR. Nah, itu kita harus ingat-ingat gitu, mengingat apa yang diucapkan oleh mereka gitu, supaya nanti nasihat ini menjadi bahan evaluasi kita untuk kedepannya. Yang ketiga itu menghindari perilaku yang dilarang. Nah, jadi jelas ya kalau perilaku yang tidak baik itu, misalkan teman kita menyuruh kita untuk mencontek, nah itu jelas sangat tidak disarankan untuk langsung melaksanakan perintahnya gitu ya. Itu jelas-jelas perilaku yang dilarang dan tidak patut dicontoh juga, tidak baik. Selanjutnya itu manfaat berakhlak baik. Nah, dari apa yang kita lakukan nih, jika kita mempunyai akhlak yang baik, adab yang baik, etika yang baik, nah kita akan memiliki manfaat gitu ya. Yang pertama itu disayang orang tua dan guru tentunya. Nah, ketika kita berakhlak baik, dimanapun kita berada dan sama siapapun itu kita, nah itu kita akan disayang oleh kedua orang tua kita dan guru kita. Nah, yang kedua itu memiliki banyak teman. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, misalkan kita menggunakan kata-kata yang baik, terus tidak berteriak atau kasar, mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Pokoknya yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya ya, nah itu kita akan memiliki banyak teman. Jadi teman itu bakal mendekat kepada kita. Jikalau kita ini mempunyai akhlak yang baik, itu ramah, sopan, tidak menyakiti perasaan orang lain, nah, maka teman kita pun akan mendekat, memiliki banyak teman. Dan yang ketiga itu hidup pun menjadi tenang dan bahagia. Jadi kan kalau misalkan kita berperilaku baik, bersikap baik kepada siapapun itu, nah hidup kita tenang gitu, tidak gelisah. Kan kalau misalkan kita pernah menyinggung perasaan orang lain, nah kita kan akan jadi kepikiran, menjadi gelisah gitu. Jadi manfaat bersikap baik itu atau berakhlak baik itu bisa menjadi tenang dan bahagia hidupnya. Baiklah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan ya. Penutup pada materi kali ini yaitu anak yang hormat kepada orang tua dan guru adalah anak yang berakhlak baik. Nah, maka dari itu mari kita biasakan bersikap baik, bersikap hormat, patuh, santun, kasih sayang kepada orang tua dan guru kita setiap hari agar menjadi anak yang baik dan disayang oleh semua orang. Sekian dari saya ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.